Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke training hari ini di sela-sela kesibukannya ya, habis kerja atau habis ngajar sampai malam langsung ke training ini. Keren banget, aku ucapin terima kasih banyak karena udah selalu semangat untuk ikutin trainingnya. Nah, di training hari ini, sebenarnya ini bukan kayak training, cuma kayak ngasih tahu bahwa kalau kita nanti di CK pertemuan pertama akan kita rombak. Jadi ada agak berbeda alur pembelajarannya ketika kita nanti kelas pertama di CK. Kenapa demikian? Karena sekarang kita bakal nyoba di kelas CK itu untuk di pertemuan pertama itu kan seperti kesan pertama ya teman-teman. Supaya kita membangun kesan pertama yang bagus, di pertemuan pertama CK ini kita akan lebih berfokuskan membangun chemistry bersama anak-anaknya gitu. Mungkin yang private mau kayak gimana pun bakal lebih gampang ya. Tapi kalau grup kan itu pasti berasa banget. Apalagi di grup CK sekarang bahkan bisa sampai 10 orang gitu. Jadi kita bakal coba di pertemuan pertama ini kita bangun kesan bahwa kelasnya itu seru gitu supaya nggak ada lagi murid-murid Siki itu ngerasa kayak bosen dan kayak jenuh, merasa nggak diperhatikan, dan yang lain sebagainya. Gitu. Nah, siapa tahu ini juga bisa membantu meningkatkan retention kita. Nah, oke. Mungkin aku bakal langsung sedikit share screen aja tentang presentasinya. Teman-teman yang mau ngakses, aku silahkan banget. Aku bakal salin linknya. Nah, linknya aku udah kirim di chat. Kalau yang mau lihat langsung boleh ya, teman-teman ya. Boleh di-download juga karena nanti untuk presentasinya bakal pakai yang ini. Nah, aku bakal share screen dulu. Sip, udah kelihatan kah, guys? Sudah ya? Sudah. Oke, thank you. Nah, jadi aku bakal langsung mulai aja. Nah, kayak gimana sih ini kita bakal merubahnya? Mungkin beberapa tutor yang sebelum-sebelumnya udah sempat aku approach secara personal terkait uji coba ini, mungkin beberapa udah kebayang. Nah, jadi kita di pertemuan pertama itu akan lebih fokus ke perkenalan sekarang, teman-teman. Gimana caranya supaya anak-anak itu tertarik dan juga bisa mengenal satu sama lain dalam grup. Mungkin kalau di private kita juga bisa terapkan seperti ini, cuma itu fokusnya berarti membangun bonding dengan kita dan anaknya gitu. Oke, jadi di slide pertama ini kita di slide pertama ini kita share screen pada saat kita menunggu eh, murid-murid yang lain join ke kelas. Jadi kan biasanya waktu kita join itu kadang-kadang belum semua join gitu kan. Jadi kita share screen aja ini dulu sambil nunggu semua murid bisa udah datang. Ya kalau memang terlalu lama setidaknya 60 atau sampai 70%-nya udah hadir gitu. Atau kita juga boleh batas set waktu sampai lebih berapa menit kita langsung mulai gitu. Nah, setelah ini selesai, nanti udah pada join, kita baru mau mulai, kita stop share screen dulu teman-teman. Kalau yang pakai apalagi kalau yang pakai website Algo platformnya itu disarankan stop share screen dulu biar wajah kita kelihatan. Cuma kalau yang pakai Zoom kan tetap kelihatan, jadi nggak apa-apa. Nah, ketika kita baru pertama mulai, seperti biasa ya, prosedurnya kayak kita perkenalan dulu, kayak halo, nama kakak adalah Kak Kevin, hobi kakak apa, kayak di sini kakak akan mengajar teman-teman coding Knight, kayak gitu. Jadi, kayak perkenalan seperti biasa lah, gitu, sedikit. Tapi, perlu diingat, teman-teman, setelah kita stop share screen ini dan perkenalan diri, itu kita belum minta murid-muridnya perkenalan. Gitu. Kita jangan minta muridnya perkenalan dulu. Jadi setelah kita perkenalan, bilang aja kakak mau menyampaikan ke teman-teman sebuah cerita nih, gitu. Atau Mister atau Miss mau menyampaikan sebuah cerita. Nah, masuklah ke slide 2, teman-teman. Di slide 2 ini, slide 7 mantap.
Iya. Nah, di slide 2 ini kita mungkin kita boleh tanya-tanya dulu nih, kita untuk membangun engagement dulu ke muridnya. Ayo, ini ada yang tahu nggak? Ini latarnya di mana? Kayak gitu. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Gitu kan. Setelah murid udah cukup kayak agak rame, nah di sini di slide 2 kita bercerita teman-teman. Kayak sejenis cerpen. Itu teman-teman boleh ngarang kayak gimana pun, asalkan temanya adalah tentang seorang coding knight yang melakukan perjalanan untuk menyelamatkan kerajaan dan tuan putrinya. Nah, makanya di sini tuan putrinya gitu. Nanti teman-teman juga boleh tanya juga, ayo ada yang bisa lihat nggak yang mana tuan putrinya kayak gitu. Istilahnya di slide 2 ini kita menarik attention para murid dengan menggunakan cerpen dan juga tanya jawab dengan mereka. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong banget di baris 2 ini sempatkanlah untuk bercerita walaupun singkat nggak apa-apa. Terus di slide 3 kita masih bercerita. Intinya di slide 3 ini kita ngasih tahu bahwa dalam perjalanan kita untuk menyelamatkan kerajaan ataupun tuan putri, kita akan melewati berbagai macam rintangan gitu. Itu teman-teman boleh ngarang, yang penting inti dari alurnya itu kayak gitu ya, teman-teman. Yang penting ada berbagai rintangan kata kuncinya. Kita harus melewati berbagai macam rintangan. Gitu. Ini udah aku kasih clue-nya kok di bawahnya. Kemudian di baris 4 ini kalau teman-teman mau, kita boleh tarik attention-nya lagi, kayak ada yang tahu nggak ini kartun apa? Gitu. Nah, di sini orang lagi ngapain? Gitu, kita tanyain juga boleh. Nah, di slide 4 ini, kata kuncinya adalah kerjasama. Jadi, kan kita udah nomor 3 ini, kita udah nyeritain nih ke anak-anak di grup, bahwa kita harus melewati rintangan, gitu. Nah, di slide 4 kita memberitahu ke teman-temannya atau ke murid-murid kita bahwa untuk melewati rintangan-rintangan yang tadi, kita harus bekerja sama, saling bantu. Gitu, teman-teman. Jadi saling bantu. Gitu. Jadi kita harus bekerja sebagai tim. Gitu ya, karena semua akan mudah diselesaikan dalam sebuah tim. Gitu. Mungkin aku recap sebentar untuk cerpennya. Di baris 2 intinya tentang kita memperkenalkan sebuah intro, prolog. Jadi kayak ada seorang coding knight, dia ingin menyelamatkan kerajaan, kayak gitu. Slide 3 kita menjelaskan bahwa untuk menyelamatkannya kita harus melewati berbagai macam rintangan dan juga petualangan. Slide 4 itu berarti kita harus bekerja sama dalam petualangan ini supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Gitu. Oke, masuk ke slide 5. Nah, disinilah kita setelah ngasih tahu bekerja sama, nah kita kan sekarang ngejelasin ke muridnya. Nah, dalam kerjasama pertama, kita harus saling mengenal dulu teman-teman gitu. Oleh sebab itu, kita udah berkumpul di sini, mari kita berkenalan. Gitu. Nah, di sini di slide 5 agak unik teman-teman. Jadi di slide 5 ini, kita minta muridnya untuk perkenalan. Itu sebenarnya yang wajib itu kayak nama, umur boleh, hobi itu tolong dikasih tahu juga, siapa tahu nanti ketemu hobi yang sama. Dan juga satu benda yang akan dibawanya untuk berpetualang. Satu benda, hanya boleh milih satu benda. Dan dia harus ngasih tahu kenapa. Gitu. Terus orang berikutnya, kan orang pertama nih, udah kenalan. Orang berikutnya harus nyebutin nama orang sebelumnya yang udah kenalan. Jadi nanti yang orang kedua ini harus nyebutin nih namanya siapa dan barang yang dia bawa itu apa. Gitu. Setelah dia udah nyebutin, baru dia mulai memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, dan untuk yang berikutnya juga sama. Jadi yang berikutnya akan menyebutkan nama sebelumnya, cukup nama sebelumnya aja kayak kalau yang nomor 3 berarti hanya menyebutkan yang nomor 2. Gitu ya. Yang nomor 2 berarti hanya menyebutkan nama dari yang pertama. Gitu teman-teman. Contoh deh ya. Misalkan aku yang perkenalan pertama. Halo, nama aku Kevin, hobiku bermain game. Benda yang akan aku bawa itu adalah pedang supaya bisa melawan monster. Nah, itu orang pertamanya.
Nah, setelah itu orang kedua kenalan. Nah, halo teman-teman, yang tadi pertama kenalan itu namanya Kevin dan dia akan membawa pedang. Sedangkan saya, nama saya adalah kayak gitu. Baru dia mulai perkenalan sendiri. Gitu ya. Untuk yang grup. Kalau yang private langsung aja. Mungkin kalau kita kelasnya private, kita bisa bahas di tentang kenapa dia bawa barangnya itu atau tentang hobinya supaya ada durasinya juga pas untuk membangun chemistry-nya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu di slide 5. Kemudian di slide 6 ini kayak biasa ya, udah selesai cerpennya, kita tinggal kayak jelasin-jelasin aja ke teman-teman kayak gimana sih peraturan kita dalam kelas gitu. Jangan saling mengganggu, angkat tangan, terus saling mendukung teman, dan jangan malu bertanya. Itu kayak bisa pakai bahasa teman-teman sendiri lah. Nah, yang ini nih yang paling keren menurut aku nih. Nah, jadi kita juga boleh membacakan slides yang ini, teman-teman. Kekayaan terbaik yang dapat orang tua berikan kepada anak adalah pendidikan dan nilai-nilai moral. Nah, dijamin nih, parents yang nonton bakal langsung tersentuh mendengar quotes ini. Dan bakal langsung dapat engagement ke parentnya, teman. Dan emang bener, gitu. Terus udah deh, kalau memang udah selesai, kita langsung buka sesi pertanyaan. Baru kita mulai kelas sesungguhnya. Baru kita ajak masuk ke materi yang awal. Gitu poinnya. Nah, mungkin di sini durasinya kayak gimana? Durasinya tetap 45 menit, teman-teman. Jadi nggak masalah kalau para students itu belum selesai mengerjakan tugas pada first class-nya, itu bisa kita jadikan PR aja atau tugas kalau yang pada platform itu belum selesai. Yang penting prioritas kita adalah 8 slide ini. Harus kita sampaikan kepada orang tua. Karena sebelumnya sempat beberapa dicoba ke tutor dan feedbacknya itu bagus-bagus dari orang tuanya. Kayak dibilang bagus, anak-anak jadi semangat, saling saling kenal, dan juga kayak orang tuanya juga kayak merasa, oh bagus nih pengenalannya, gitu. Mungkin itu aja. Untuk sekarang aku bakal langsung buka sesi tanya jawab dulu deh. Mungkin dari tutor-tutor ada pertanyaan terkait aktivitas baru kita untuk pengajaran kelas pertama Coding Night. Oh ya, silakan Kak Fadli. Tapi setelah presentasi ini normal aja atau ada yang berubah juga? Soalnya kalau nggak, aku udah lama sih nggak megang CK. Cuman kalau nggak Mm-mm. salah itu di CK pertemuan pertama ada komik ya. Mm-mm, iya, 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 ada Gimana komiknya tutor di harus awal-awal. berimajinasi tentang cerita. Kalau aku dulu tiap kelas CK tuh beda-beda ceritanya. Pokoknya itu masih tetap dibacakan atau gimana? Dilewati aja, kayak kita langsung masuk yang ke algo itu loh. Iya ya, yang Oh, ada kan oke. ada algoritma perintah itu kan. Yes, yes, yes. Oke, Hmm, oke. dilewatin aja. Oke, aku juga baru ingat. Terima kasih Kak Fadli. Oke, mungkin dari tutor yang lain juga ada yang mau bertanya. Oh, dari Kak Hikmah, bukan bukan aku yang buat Kak, tim production dari algonya. Aku mah nggak bisa gambar Kak Hikmah, langsung di tag. Iya, aku bacanya yang slide 7 juga kayak wow gitu. Bentar deh Kak Hikmah, ini Kak Kevin yang mana Kak Hikmah? Aku juga mengingat kasus yang tadi Kak Kevin yang mana nih? Kalau Kak Kevin Ari kayaknya bukan. Sebentar, nanti slide ini langsung terupdate di BO Kak? Kayaknya belum terupdate ya, karena belum secara kayak ke dari pusatnya banget untuk nge-change. Jadi teman-teman bisa download dari link yang ini, yang aku kasih tadi. Nanti aku bakal kasih di announcement juga deh, biar bisa diakses. Jadi kayaknya kita akses dari local drive dulu deh. Eh, ada lagi kah terkait yang ini atau udah kebayang gimana alurnya? Ayo, silahkan. Kak, maaf saya mau tanya, apakah untuk hari ini Zoom bisa diakses kembali? Maksudnya replaynya ya, Kak Jennifer?
rekamannya ya. Oh iya, bisa nanti bakal eh, aku upload lagi dan aku kasih di announcement linknya. Tenang, nanti teman-teman boleh tonton lagi kalau misalkan pas deket-deket kelas pertamanya. Iya, sama-sama Kak Jennifer. Terima kasih juga udah konfirmasi. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nanti supaya nggak bingung waktu pertama kali. Kak Kevin, Oh ya, bagus ini ceritanya juga menarik ya. mhm, Eh, aku sih pertanyaannya nih kan karena untuk CK juga baru handle satu kelas saja baru mhm, ya. ya, Itu kan aku sekarang udah masuk untuk pengenalan ke Scratch Junior. mhm. Nah, untuk peralihannya itu apakah kita maksudnya bagaimana berimprovisasi ya supaya murid-murid ini, student ini masih bingung karena kalau yang di modulnya Algu kan itu berupa gambar-gambar aja. Aha, Apakah kita menimbulkan menggunakan aplikasi Scratch Junior itu, mhm, jadi mereka ada visual, habis mhm. itu selanjutnya mereka kita arahkan untuk menginstal aplikasinya, Mhm. atau sebaiknya bagaimana untuk yang part pengenalan Scratch Junior ini? Kalau yang pengenalan Scratch Junior ya, jujur kalau aku sendiri jarang banget megang Classic. Cuma kalau menurutku kalau kita sampai install itu bakal susah sih untuk anak-anak, apalagi digital literasinya mereka kayak kurang paham harus klik yang mana, downloadnya kayak gimana, cara downloadnya kayak gimana, gitu. Kecuali kalau orang tua yang mendampingi itu bisa, mungkin ide bagus gitu. Kalau memang rasanya kayak anaknya digital literasinya kayak agak kurang, itu bisa melalui visual sih, kalau menurut aku pribadi. Mungkin dari tutor yang lebih sering ngajar Sike ada yang mau sharing terkait hal itu? Iya, soalnya kan waktunya itu sedikit sekali kalau hanya Mm-mm. sekedar visual aja itu. Jadi Mm-mm. timingnya habis gitu loh. Iya. Nah, ini dari Kak Fadli katanya ingin mungkin ada sharing sedikit. Aku hanya ingin membacakan apa yang sudah ditulis Kak Hikmah. Jadi benar, jadi kan yang jalan-jalan itu cerita cerita kesatria Oh, bertemu naga itu kan selesai di lesson 8. Nah, itu setelah itu kita setelah lesson 8 selesai, aku biasanya langsung kirim broadcast message juga ke orang tuanya untuk menginstal. Jangan di grup ya. Aku nggak tahu kenapa penyakit orang tua kalau ditaruh di grup cuman sip jempol tapi tidak dibaca. ini nih, sering banget kedengaran Kalau lihat. nggak jempol hati sudah tidak dibaca. Jadi dikasih personal kayak aku udah bikin videonya nanti aku kirim lagi deh. Soalnya tadi aku sempat kirim juga. Itu untuk install Scratch Junior beserta linknya juga. Itu sudah lengkap di YouTubeku di deskripsinya. Dan jadi nanti di lesson 9-nya udah keinstal, udah kepasang semua, tinggal make gitu. Jadi jangan jadi biar gak wasting time di nyuruh anak-anak download gitu-gitu. Karena kan download download speednya juga tidak semuanya Hmm. cepat. Setuju. Oke, ini benar banget. Terima kasih dari Kak Hikmah dan juga Kak Fadli udah sharing. Benar banget Kak. Jadi kalau waktu kelas itu kan biar nggak chaos, waktu juga banyak termakan. Jadi sebelum lesson 8 itu kita bisa kasih kayak personal message ke parents-parentsnya untuk menginstal Scratch Junior gitu. Nanti dari Kak Fadli juga udah ada videonya, mungkin bisa minta ke Kak Fadli juga. Gitu, Kak Laksma. Gimana? Apakah menjawab? Cukup jelas. Thank you Kak Fadli. Oke. Alright. Terus ada lagi kah teman-teman yang hendak ditanyakan terkait si K episode pertamanya? Share link ya Kak Fadli. Itu Kak Fadli dimention Kak Fadli. Oke, nanti mungkin dari Kak Fadli juga bakal nge-share di grup, di tutor super group. Mungkin yang lain terkait si K ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada, gimana ya? Kalau nggak kita kasih template tuh, udah dari Kak Hikmah juga. Nah, ini dia. Aku juga izin kopas ya Kak Hikmah ya buat jaga-jaga nanti. Itu videonya Kak Fadli, tapi yang di Google Drive.
Ah, Iya aku juga sempat, aku awal juga pakai Google Drive tapi aduh orang tua karena suka buka dari HP. Google Drive tuh aneh loh kalau dibuka dari HP. Dia tuh oh ke ya? download dulu, Hah? baru mau diputer gitu. Jadi orang tuanya bingung, gak tau kenapa. Oh. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu begitu. Hmm. Nah, nice, 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 nice. Ini nih sangat membantu sih jujur ini kalau yang ini. Biar teman-temannya nggak bingung juga. Ya teman-teman ini mas disimpan ya. Harus banget sih menurutku ini disimpan karena bakal sangat membantu waktu memasuki pelajaran ke 9 dan ke 8. Oke, mungkin ini tips prasasti Marta Karun yang sangat bagus telah dikeluarkan. One Piece-nya udah dikeluarkan tentang Sike. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau ada mungkin kalau lagi ngetik boleh di raise hand ya biar aku nggak bingung ini apakah lagi ngetik atau memang nggak ada pertanyaan. Gini deh, kalau nggak ada pertanyaan boleh tolong reactionnya deh teman-teman. Kalau memang nggak ada pertanyaan. Oke, dari Kak Fadli. Oke, oke deh kalau aman. Mungkin training hari ini cukup singkat karena memang fokusnya tentang ini dan seharusnya memang harusnya minggu ini nggak ada training karena ada yang kayak gini, jadi harus segera aku sampaikan. Gitu. Oke, mungkin akan aku akhiri dulu sesi training hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita juga bisa diskusi di grup ya. Nanti mungkin saling tanya jawab, saling sharing juga terkait hal yang ini. Oke, terima kasih banyak buat para tutor yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya nih ya. Habis ngajar besok mau malam minggu gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di training selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.